Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai data text analytics. Tema atau keyword utama yang kami ambil adalah Coldplay, yang berasal dari website detik.com, berkisar 27 Mei hingga 19 Juni 2023. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Ferdinand Sitompul, Najwa Putri Faradila, dan Kayla Zaira Amadia. Sebagai pendahuluan, kami melakukan pengambilan berita dari situs berita detik.com terkait pencarian dengan kata kunci Coldplay. Kami melakukan data dari 15 halaman berita. Data yang kami kumpulkan nantinya dapat digunakan sebagai analisis terkait topik Coldplay, seperti menganalisis tren, pola pemberitaan, atau sentimen publik terhadap berita tersebut. Berikut 3 tahapan yang kami lakukan, yaitu pengambilan, pre-processing, dan visualisasi data. Di awal, kita akan mengimport 5 modul utama yang akan dipakai, yaitu request, beautiful soup, data datetime, CSV, dan pandas. Tahapan pertama yang kita lakukan adalah proses scraping atau pengumpulan data. Nah, proses ini dapat kita lakukan dengan pemrograman seperti berikut. Yang pertama, kita lakukan pengambilan data. Yang kedua, setelah data diambil, simpan hasil scraping ke dalam bentuk CSV. Kemudian yang ketiga, simpan CSV dan beri nama sebagai codeplay.csv. Nah, pada tahapan yang kedua, kita akan melakukan proses pre-processing data. Yang pertama, kita akan beri nama kolom untuk setiap kategori data. Lalu yang kedua, kita hapus kolom link dan date, karena nantinya kita akan menggunakan hanya kolom headline dan content. Kemudian yang ketiga, kita akan periksa data teratas dan terbawa dari data yang telah kita ambil tadi. Kemudian pada tahap yang keempat, kami akan melakukan pembersihan kata. Kami hanya akan mengambil kata-kata yang unik, sehingga kami akan melakukan stop words kepada kata-kata yang termasuk sebagai common words. Selanjutnya, bagian visualisasi data. Yang pertama, kami memutuskan untuk memvisualisasi data tersebut dengan word cloud. Di sebelah kiri adalah sintaks yang diperlukan, dan di sebelah kanan adalah hasil visualisasi datanya. Terlihat dengan jelas bahwa kata yang paling besar atau yang memiliki frekuensi paling banyak ialah tiket konser disusul oleh kata Coldplay. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan pencarian Coldplay di situs detik.com. Kita juga dapat melihat ada kata Jakarta, Singapura, Indonesia, yang mana hal yang mana lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi konser Coldplay yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kita juga dapat melihat ada harga, RP, dan juta. Hal ini menunjukkan bahwa harga tiket konser Coldplay juga ramai diperbincangkan. Selanjutnya dapat kita lihat juga ada kata satu dan dua, yang mana dalam konteks ini ialah section atau kategori yang tersedia saat konser Coldplay nanti. Yang kedua adalah histogram, di mana sebelah kiri adalah sintaksnya dan sebelah kanan adalah hasil visualisasi datanya. Kami memvisualisasikan 10 kata yang memiliki frekuensi paling banyak saat kita membicarakan topik Coldplay, di mana yang paling banyak ialah kata tiket, lebih dari 500 kata, dan disusul oleh kata konser, Coldplay, untuk, RP, pelaku, korban, harga, penipuan, dan satu. Selanjutnya, untuk visualisasi ketiga, kami memilih trends. Pada visualisasi ini, kami memilih 4 kata, yaitu tiket, penipuan, konser, dan just tip. Untuk kata tiket, yang merupakan kata menempati urutan pertama paling banyak dibicarakan, pada grafik ini terlihat bahwa mengalami fluktuasi. Dan hal tersebut juga terjadi pada grafik kata konser, mengalami fluktuasi juga. Dan terlihat pada periode 7 hingga 9, kedua kata ini mengalami berbanding lurus, yang artinya seiring berjalannya waktu, topik tentang peminat konser yang membutuhkan tiket itu semakin meningkat. Selain itu, pada grafik penipuan dan Justip terlihat memiliki pola yang berbanding lurus.
dapat diasumsikan bahwa dalam berita ramai dibicarakan penipuan yang terjadi dalam penjualan tiket konser Coldplay yang disebabkan keberadaan just tip yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, visualisasi keempat itu kami mengambil tentang sentimen publik. Di sebelah kiri ada sintaksnya dan di sebelah kanan terdapat visualisasi datanya. Terlihat bahwa mayoritas publik cenderung ke arah netral, kemudian di posisi kedua itu sentimen publik menunjukkan hasil yang positif yang artinya di berita berisi pujian, apresiasi, serta kegembiraan terhadap kedatangan Coldplay yang menggelar konser di Indonesia. Namun, di sisi lain masih terdapat sentimen publik yang hasilnya negatif. Artinya ini masih terdapat berita yang berisikan kritik, kekecewaan, ketidakpuasan terhadap kehadiran Coldplay. Bentuk kekecewaan ini bisa bermula dari maraknya kasus penipuan tiket dari pihak Just Tip yang telah tergambarkan oleh grafik sebelumnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisis yang kami lakukan ialah kedatangan Coldplay ke Indonesia menjadi topik yang hangat diperbincangkan di banyak media, termasuk di portal berita.com. Setelah kami melakukan analisis data, terdapat beberapa kata yang frekuensinya paling banyak muncul seperti tiket, Coldplay, dan konser. Banyak masyarakat yang antusias menyambut konser Coldplay ini, sebagaimana tercermin dalam grafik sentimen publik yang menunjukkan adanya sentimen positif yang cukup tinggi, yaitu berada pada urutan kedua. Namun, di sisi lain, terdapat juga sentimen negatif. Hal ini dapat kita lihat dari grafik tren yang menunjukkan hubungan antara kata penipuan dan just tip. Pola grafik yang berbanding lurus tersebut menunjukkan adanya perbincangan mengenai kasus penipuan dalam penjualan tiket konser Coldplay. Meski terdapat sentimen positif dan negatif, pada akhirnya mayoritas masyarakat pun cenderung memiliki sentimen netral terhadap terhadap topik ini. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.